Selamat siang, nama saya Krisnayanto, saya dari kelas A3 Pagi Manajemen. NIM saya 19 10 41 6948. Baiklah, di video kali ini saya akan merangkum bab 1, yang dimana judulnya analisis lingkungan bisnis. Pendahuluan. Bisnis tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan dalam lingkup dinamis yang memiliki pengaruh langsung pada cara mereka beroperasi dan apakah mereka akan mencapai tujuan mereka. Lingkungan bisnis eksternal ini terdiri dari banyak organisasi dan kekuatan luar yang dapat kita kelompokkan menjadi 7 sub lingkungan utama seperti yang diilustrasikan gambar: ekonomi, politik dan hukum, demografis, sosial, kompetitif, global, dan teknologi. Definisi lingkungan bisnis. Menurut Profesor Fair dan Anderson, lingkungan bisnis adalah kumpulan input tersebut ke organisasi yang berada di bawah kendali organisasi atau kelompok kepentingan lain atau dipengaruhi oleh interaksi beberapa kelompok seperti ekonomi. Definisi lainnya, lingkungan bisnis adalah ranah kompleks dari faktor dan kondisi yang mempengaruhi semua peserta dalam perdagangan, terutama konsumen, bisnis, dan pemerintah. Ini adalah campuran dari semua kekuatan yang mempengaruhi aktivitas bisnis, terdapat berada di luar dan di luar kendali langsung seseorang, perusahaan, atau pasar. Lingkungan bisnis sangat luas, dinamis, dan kompleks. Sebagai cara untuk lebih memahami dan menganalisis kompleksitasnya, lingkungan bisnis dapat diatur menjadi 6 kekuatan pengaruh utama. Sebagainya: sosial, budaya, kompetitif, teknologi, ekonomi, politik, dan regulasi, dan alam. Keenam kekuatan ini saling terkait dan terus-menerus beraksi dan berubah, tetapi dengan kecepatan yang unik dan masing-masing kekuatan. Pasar juga tunduk dan dipengaruhi oleh lingkungan bisnis. Jadi bisnis yang ingin memahami dan mengarahkan kekuatan pasar yang mengaruhi bisnis harus mengejar upaya itu selain memahami dan merencanakan dampak lingkungan bisnis. Bisnis dan lingkungannya. Sebuah bisnis tergantung pada faktor internal dan eksternal tertentu. Faktor-faktor ini umumnya tidak dapat dikendalikan dan di luar kendali perusahaan bisnis, tetapi kemajuan, kesuksesan, dan kelangsungan hidup sangat tergantung pada kepastian dan kemampuan mereka untuk berhasil beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang tersedia di sekitar bisnis. Dalam perilaku operasionalnya, suatu organisasi berinteraksi dengan berbagai kekuatan yang ada di lingkungannya. Ini mungkin dalam hal menerima input, mengembalikan output, dan menggunakan umpan balik untuk memodifikasikan masukan dan proses transformasi. Selain itu, organisasi tidak beroperasi dalam ruang hampa, tetapi berinteraksi dengan lingkungannya agar dapat berfungsi. Dengan demikian, organisasi bisnis menangani lingkungan dengan melakukan transaksi berikut. Pertama, mereka menerima input produsen mereka bahan mentah, pialang saham menerima informasi keuangan terbaru, dan otoritas lokal menerima data tentang kebutuhan perumahan. Yang kedua, mereka mengubah input. Produsen memproduksi barang-barang dari bahan mentah yang diinterpretasikan oleh pialang saham informasi, dan otoritas lokal membuat rencana perumahan.
Mereka menghasilkan hasil pabrik, menjual produk, nasihat, pialang, saham, dan penduduk lokal membangun rumah. Lingkungan bisnis yang dinamis. Tidak ada bisnis yang besar atau cukup kuat untuk mencapai perubahan besar di lingkungan eksternal. Jadi, manajer terutama adalah pengadaptasi terhadap perubahan, bukan agen. Persaingan global pada dasarnya adalah elemen yang tidak terkendali di lingkungan eksternal. Pengaruh ekonomi. Kategori ini adalah salah satu pengaruh eksternal terpenting pada bisnis. Fluktuasi tingkatan aktivitas ekonomi menciptakan siklus bisnis yang memengaruhi bisnis dan individu dalam banyak hal. Pengaruh politik dan hukum. Iklim politik suatu negara merupakan faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh para manajer dalam melakukan operasi bisnis sehari-hari. Jumlah kegiatan pemerintah, jenis undang-undang yang disahkan, dan stabilitas politik untuk suatu pemerintahan adalah 3 komponen iklim politik. Di Amerika Serikat, undang-undang yang disahkan oleh Kongres dan banyak badan pembuatan regulasi mencakup bidang-bidang seperti persaingan, upah minimum, perlindungan lingkungan, keselamatan pekerja, dan hak cipta serta panen. Misalnya, Kongres mengeluarkan Undang-Undang Telekomunikasi tahun 1996 untuk meregulasi industri telekomunikasi. Faktor demografi. Faktor demografi merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan dalam lingkungan bisnis dan sangat penting bagi manajer. Demografi membantu perusahaan menentukan pasar untuk produk mereka dan juga menentukan ukuran dan komposisi tenaga kerja. Demografi adalah inti dari banyak keputusan bisnis. Faktor sosial. Faktor sosial sikap, nilai, etika, dan gaya hidup kita memengaruhi apa, bagaimana, di mana, dan kapan orang membeli produk atau layanan. Mereka juga mengalami kemiskinan waktu dan mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak kendali atas waktu mereka. Perubahan peran telah membawa lebih banyak perempuan ke dunia kerja. Perkembangan ini meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatkan permintaan akan barang dan jasa yang menghemat waktu, mengubah pola belanja keluarga, dan mengaruhi kemampuan individu untuk mencapai keseimbangan kehidupan kerja. Keseimbangan menjadi mudah di H dan R Block. Dalam industri yang didorong oleh tenaga, waktu, dan detail, setiap untuk membayangkan keseimbangan antara pekerja dan kehidupan sehari-hari untuk karyawan penuh waktu dan staf musiman. Wolf mengatakan perusahaan yang menunjukkan empati dan bekerja dengan rajin untuk menjadikan waktu pribadi bagi semua karyawan cenderung menempati posisi teratas dalam daftar keseimbangan kehidupan kerja. Teknologi. Penerapan teknologi dapat merangsang pertumbuhan di bawah kapitalisme atau sistem ekonominya. Peralatan dan perangkat lunak baru yang meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya dapat menjadi salah satu aset perusahaan yang paling berharga. Produktivitas adalah jumlah barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh seorang pekerja. Konsep lingkungan bisnis. Manajer harus memiliki pemahaman dan penghargaan yang mendalam tentang lingkungan tempat mereka dan organisasi berfungsi. Demi kesederhanaan,
Kekuatan lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, lingkungan internal dan lingkungan luar. Lingkungan internal terdiri dari kondisi dan kekuatan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi manajemen organisasi. Yang kedua, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dari luar batas organisasinya. Bagaimana dari lingkungan yang lebih penting? Sementara menganalisis lingkungan total dalam kurun makro lebih efektif untuk menangani kekuatan eksternal terlebih dahulu dan kemudian internal, meskipun beberapa berpendapat bahwa urutan terbalik lebih baik. Misalnya, analisis lingkungan internal mungkin mengungkapkan surplus kas dan manajemen puncak, mungkin kemudian memutuskan untuk mencari lingkungan eksternal untuk peluang investasi seperti akuisisi. Lingkup lingkungan bisnis. Lingkungan organisasi berkaitan dengan kekuatan berbeda yang memiliki pengaruh langsung pada kinerja organisasi bisnis. Lingkungan organisasi membantu atau mempengaruhi manajemen untuk mencapai tujuan organisasinya. Lingkungan organisasi terdiri dari semua faktor yang mempengaruhi organisasi. Faktor lingkungan internal adalah faktor-faktor yang berada dalam suatu organisasi dan memberikan kekuatan atau penyebab kelemahan dalam proses manajemen. Lingkungan eksternal menggabungkan semua faktor yang berada di luar organisasi dan mengaruhi kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam arah ini ada dua pendekatan, yaitu elemen tindakan langsung dan tidak langsung. Unsur tindakan langsung adalah unsur yang secara langsung mempengaruhi operasi bisnis dari dunia luarnya, yaitu pelanggan, pemasukan, pemerintah, persaingan, perantara keuangan, serikat, pekerjaan, media, dan kelompok kepentingan khusus. Lingkungan spesifik adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan dengan pencapaian tujuan organisasi. Ini mencangkup pemangku kepentingan yang berbeda seperti pemasukan, pelanggan, pesaing, dan perantara pemasaran. Lingkungan umum adalah bagaimana dari lingkungan eksternal yang berisi kekuatan eksternal yang memiliki pengaruh lebih umum pada organisasi. Ini mencakup kondisi yang mempengaruhi organisasi tetapi yang relevasinya tidak jelas dan dapat diprediksi. Versi lain dari lingkungan adalah lingkungan yang dapat dikontrol dan lingkungan yang tidak dapat dikendali. Lingkungan yang dapat dikontrol mencakup semua faktor yang diatur oleh proses pengendalian organisasi. Dengan demikian, berdasarkan analisis di atas, dapat dikatakan bahwa lingkungan bisnis tidak lain adalah lingkungan eksternal organisasi yang diharapkan dan dapat mencapai tujuan dan tujuannya. Lingkungan bisnis. 5 kebutuhan utama penting bagi perusahaan bisnis untuk terus mengetahui tentang lingkungan sekitarnya. Karena jika satu badan usaha menyadari fakta bahwa lingkungan menjadi tidak bersahabat, maka secara individu atau bersama dengan badan usaha lain dapat melakukan upaya untuk membuat lingkungan menjadi ramah sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, informasi tentang perubahan yang terjadi di lingkungan memungkinkan perusahaan bisnis untuk menyesuaikan dirinya sendiri. Karena pengetahuannya tentang perubahan lingkungan, badan usaha tetap waspada dan dinamis. Keberhasilan dalam suatu badan usaha sangat bergantung pada kesadarannya tentang lingkungan sekitarnya. Perusahaan bisnis dapat mengembangkan dirinya sendiri saat dan ketika perubahan yang menguntungkan terjadi di lingkungan. Oleh karena itu, pengabdian terhadap perubahan lingkungan terbukti sangat merugikan.
7 faktor utama yang mempengaruhi bisnis. Faktor pertama, demografis. Faktor demografis termasuk usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, agama, ras, dan kebangsaan. Faktor yang kedua, ekonomi. Faktor ekonomi menentukan sifat dan arah ekonomi di mana perusahaan beroperasi. Keputusan strategis dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Oleh karena itu, manajer harus memantau lingkungan ekonomi secara terus-menerus. Faktor yang ketiga, sosial dan budaya. Faktor sosial yang mempengaruhi bisnis perusahaan meliputi nilai, kepercayaan, sikap, pendapat, dan gaya hidup. Tren sosio budaya membentuk cara orang hidup, bekerja, berproduksi, dan mengkonsumsi. Faktor yang keempat, politik. Pengaruh lingkungan politik pada bisnis sangat besar. Sistem politik yang berlaku di suatu negara memutuskan, mempromosikan, membina, mendorong, melindungi, mengarahkan, dan mengadilkan kegiatan bisnis negara tersebut. Faktor yang kelima, teknologi. Di antara semua segmen lingkungan eksternal, lingkungan teknologi memberikan pengaruh yang cukup besar pada bisnis. Selama 150 tahun terakhir, teknologi telah berkembang pesat. Oleh karena itu, teknologi memungkinkan mereka menaklukkan jarak, mengontrol angka kelahiran, menyelamatkan nyawa, melestarikan dan mendistribusikan energi, menemukan bahan mentah baru dan penggantian bahan baku yang sudah ada, dan seterusnya. Yang keenam, faktor ekologis (alami). Ekologi mengacu pada hubungan antara manusia dengan alam dan antara elemen alam itu sendiri. Manusia, udara, tanah, bentuk daratan, flora dan fauna, sungai, lautan, dan pegunungan harus hidup bersama secara harmonis. Yang ketujuh, faktor global atau internasional. Globalisasi bisnis memberikan peluang untuk mengakses pasar potensial yang lebih besar dan faktor produksi. Ada kecenderungan yang meningkat bagi perusahaan untuk memperluas operasi mereka dan menjangkau melampaui batas negara asal mereka. Ada 4 fitur utama lingkungan bisnis. Yang pertama, fitur lingkungan itu dinamis. Perubahan lingkungan berkaitan dengan sejauh mana lingkungan organisasi dinamis dan selalu berubah. Perubahan lingkungan terjadi di area seperti produk, pasar, hukum, atau teknologi. Fitur yang kedua, lingkungan multidinamis. Lingkungan memiliki karakter multisegi. Secara umum, persepsi pengamatan menentukan bentuk dan karakter lingkungan. Karena lingkungan adalah proses yang selalu berubah, perusahaan, terutama dalam perkembangan, dapat dianggap oleh pengamatan yang berbeda dalam perspektif yang berbeda. Fitur yang ketiga, lingkungan itu kompleks. Ini mengacu pada jumlah elemen dan lingkungan organisasi yang pengetahuan organisasi tentang elemen-elemen ini dapat dampaknya. Pada dasarnya lingkungan terjadi dari berbagai faktor, peristiwa, kondisi, dan pengaruh yang berasal dari perspektif yang berbeda. Fitur yang terakhir, keempat, lingkungan mengaruhi organisasi. Kekuatan yang membentuk lingkungan berada di luar batas organisasi dan oleh karena itu di luar kendali manajemen. Kekuatan ini seperti sosial, politik, ekonomi, teknologi, persaingan, dan lain-lainnya dapat berdampak besar pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya
Mohon maaf. Selamat siang dan salam sejahtera.